Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pembahasan kita adalah fungsi genap dan fungsi ganjil, merupakan dua jenis fungsi yang nanti akan dibedakan oleh perilakunya ketika diintegralkan atau dioperasikan dengan hal yang lain. Misalnya kita langsung aja, apa itu fungsi genap? Fungsi genap adalah fungsi yang memiliki karakteristik berupa f pangkat min x sama dengan fx. Kemudian kalau fungsi ganjil itu adalah apabila f min x itu nilainya akan sama dengan min fx. Udah kebayang belum? Nah, kalau ingin kebayang, langsung aja kita bikin gambarnya. Kita buat kartesius. Nah, fungsi genap itu kurang lebih seperti ini. Kita ambil contoh y sama dengan x kuadrat. Bentuknya nanti akan seperti ini kan. Nah, di sini f ketika x sama dengan 2, di sini katakanlah f2 kan. Nah, ini akan sama dengan f min 2. Sama, di sini minus 2. Kurang lebih seperti itu fungsi genap. Jadi fungsi ini bentuknya simetris terhadap sumbu y. Kemudian apabila di sini x sama dengan sekian, nggak cuma 2, misalnya di sini x sama dengan a, maka dia akan memiliki nilai fungsi yang sama ketika x sama dengan min a. Oke, kebayang ya. Nah, sekarang kita menuju ke fungsi ganjil. Tapi sebelum itu, fungsi genap nggak cuman y sama dengan x kuadrat, kita punya contoh yang lain. Misalnya y sama dengan cos x. Nah, itu gimana sih gambarnya? Kurang lebih kayak gini. Ya kan? Nah, di sini 0, nilainya di sini 1, di sini adalah pi per 2, di sini min pi per 2. Ketika di sini nilainya pi per 2 sama dengan 0 nilai fungsinya, cos pi per 2 nilainya 0, dan cos min pi per 2 nilainya juga sama dengan 0. Kalau kita ingat lagi sifat-sifat dalam trigonometri untuk yang cos, kita kan ingat ya kalau cos min alfa itu sama dengan cos alfa. Nah, inilah nanti yang kita anggap sebagai fungsi genap. Nah, kalau fungsi ganjil, tadi kita punya fungsi genap di mana f min x sama dengan fx. Nah, kalau fungsi ganjil, f min x nilainya akan menjadi negatif min fx. Langsung aja kita ambil ilustrasi berupa grafik. Di sini kita ambil y sama dengan x pangkat 3. Kira-kira bentuk gambarnya kayak gimana? Kayak gini. Ilustrasinya seperti ini. Ini y sama dengan x pangkat 3. Nah, misalkan kita di sini punya titik x sama dengan 4. Di sini adalah f4. Nah, ketika kita ambil di sini x sama dengan min 4, maka nilai di sini akan sama dengan negatif f4. Jadi bila jarak dari pusat menuju ke titik di sumbu x di sini dan ke sini itu sama, maka jarak dari titik pusat menuju nilai fungsi dari maupun yang ke atas dan yang ke bawah itu juga sama, simetris juga, tapi simetris terhadap titik pusat 0,0. Ini untuk y sama dengan x pangkat 3. Yang paling mudah di sini adalah y sama dengan x. Bentuk grafiknya kan kayak gini ya. Nah, di sini ketika nilai x-nya sama dengan 3, di sini nilainya akan 3. Ketika di sini nilainya negatif 3, maka di sini akan menunjukkan nilai fungsi negatif 3. Atau dalam bahasa fungsi ganjilnya, f dari min 3 sama dengan negatif f3. Cocok kan? Contoh yang lain misalnya kita ambil untuk fungsi sinus. Ya, di sini kita punya y sama dengan sin x. Bentuknya seperti apa? Kayak gini nih. Ya, bergelombang. Di sini misalkan kita ambil
Di sini X sama dengan 90 derajat, nilainya kan sama dengan 1 ya. Lalu kita ambil negatif min 90 derajat di sini. Nah, nilainya akan sama dengan negatif 1. Ya kan? Berarti di sini F dari 90 derajat, F negatif 90 derajat sama dengan negatif dari F 90 derajat. Nah, kurang lebih kayak gini. Oke, kita tadi sudah punya khas masing-masing fungsi, baik fungsi ganjil maupun fungsi genap. Nah, ini kalau kita ingin ilustrasi lagi gambarnya, kalau kita ekspresikan dalam bentuk integral. Nah, fungsi ganjil, katakanlah kita punya grafik Y sama dengan apa nih? Pakai sin X aja ya. Nah, di sini kita punya nilai min B, di sini min A, di sini A, di sini B. Ketika kita integralkan dari min A sampai A, fx dx, nilainya akan sama dengan 0, ya kan? Min A sampai 0 di sini ada nilai luasnya, tapi negatif. Nah, di sini nilai integralnya positif, padahal luas daerah antara daerah ini dengan ini sama, berarti akan menghasilkan nilai integral 0. Begitu juga misalnya kita ambil min B sampai dengan B, fx dx juga sama dengan 0. Nah, sekarang fungsi genap, kita ambil contoh Y sama dengan X kuadrat aja lah biar gampang. Misalkan kita ambil integral dari min A sampai A, min A sampai A fx dx. Nah, sekarang perhatikan luas daerah ini. Nah, definisi integral kan adalah luas di bawah kurva. Antara dua area ini ternyata luasnya sama kan, karena fungsi ini simetris terhadap sumbu Y. Itu artinya apa? Integral dari minus A sampai A tidak lain adalah integral min A sampai 0 fx dx ditambah integral 0 sampai A fx dx. Padahal nilai kedua ini adalah sama. Bisa kita persingkat menjadi 2 kali integral 0 sampai dengan A fx dx. Nah, itu nanti sifat yang sangat penting untuk kita melangkah ke depan. Kemudian tambahan konsep ya, fungsi ganjil dikali fungsi ganjil hasilnya akan sama dengan fungsi genap. Fungsi genap dikali fungsi genap akan menjadi fungsi genap juga. Tapi kalau jenisnya udah beda, fungsi ganjil dikali fungsi genap atau sebaliknya pasti akan menghasilkan fungsi ganjil. Nah, yang paling mesti diingat adalah geometri dari fungsi ganjil ini menggunakan sifat seperti yang kita udah bahas ini sama ini. Ini adalah kunci yang paling penting. Nah, sebuah contoh soal yang cukup menantang ya. Kita di sini tahu 3 hal, yaitu ini yang pertama soalnya. Kemudian kita tahu bahwa fx adalah fungsi genap dan integral min 2 sampai 4 dari fx dx adalah 4 nilainya. Oke, kita langsung aja. Kita langkah pertama ini kita expand dulu menjadi min 4 sampai 4 integral fx dikali sin x ditambah min 4 sampai dengan 4 integral fx dx. Ini dx juga sama dengan 8. Ingat, fx adalah fungsi genap. Fungsi genap dikali fungsi ganjil, sin x itu adalah fungsi ganjil, akan menghasilkan fungsi ganjil. Integral min a sampai a dari sebuah fungsi ganjil adalah 0. Berarti ini kita bisa
hilangkan. Ini nilainya 0. Kita langsung punya suku yang ini. Lah, selanjutnya kita ingat bahwa fx adalah fungsi genap. Integral min a sampai a dari fungsi genap adalah 2 kali integral 0 sampai nilai a tersebut. Di sini adalah 4 fx dx sama dengan 8. Kita coret akan menghasilkan 4. Nah, selanjutnya kita punya suku yang belum kepakai, yaitu yang ini. Kita langsung masukin aja min 2 sampai dengan 4 integral fx dx. Itu kalau kita mau iseng-iseng kita expand akan menghasilkan integral min 2 sampai 0 fx dx ditambah integral 0 sampai 4 fx dx. Ini tadi nilainya sama dengan 4. Nah, kita ketemu 2 ruas. Ruas ini udah ketemu jawabannya, yaitu yang ini. Di sini kita punya 4. Sedangkan ruas yang ini yang adalah yang menjadi pertanyaan. Berarti 4. Ini tadi 4 ditambah sesuatu, jawabannya sama dengan 4. Nah, sesuatu ini adalah yang kita cari, yaitu jawabannya 0. Berarti soal ini memiliki jawaban, tentukan integral min 2 sampai 0 fx dx, jawabannya adalah 0. Nah, itu sekian soal tentang fungsi genap, fungsi ganjil. Terima kasih. Wassalamualaikum.